Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Maulidianisi akan mereview 3 tokoh, yaitu Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rosyid Ridho. Berikut ini penjelasannya. Jamaluddin Al-Afghani adalah salah seorang tokoh reformis Islam yang memiliki ide-ide kreatif dalam mengembalikan semangat juang umat Islam, terutama dalam hal menentang penjajahan negara barat modern dan melenyapkan sikap taklid di kalangan umat Islam, di mana sikap ini telah membelenggu pola pikir rasional umat. Al-Afghani dan muridnya Muhammad Abduh banyak juga belajar di barat, terutama di negara Prancis, tentang tulis-menulis dan studi pemikiran, sehingga ada tawaran dari Al-Afghani bahwa pemikiran atau penggunaan rasionalitas umat Islam harus dibangkitkan kembali. Tidak masalah belajar dari barat, asalkan akarnya tetap Islam. Oleh karena itu, Al-Afghani memproklamirkan pan-islamisme atau bersatunya umat Islam, yang tujuannya awalnya adalah agar umat Islam bangkit dan terbebas dari penjajahan barat. Jadi, perjuangan Al-Afghani di samping mengatasi permasalahan internal pemikiran Islam yang mandek atau jumud karena selama beberapa abad sebelumnya menganut tarekat yang tampak kritis, hanya mewajib patuh pada guru, dan juga penjajahan oleh barat. Banyak ide segar dan baru yang ditawarkan oleh Al-Afghani, terutama dalam bidang politik, karena Al-Afghani memilih untuk menempuh jalur diplomat agar bisa mempersatukan umat Islam di zamannya. Yang kedua adalah pemikiran Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah partner sekaligus murid dari Jamaluddin Al-Afghani. Muhammad Abduh ini dalam ide pembaharuan Islam modern lebih fokus terhadap pendidikan. Muhammad Abduh salah satu pelopor dakwah melalui tulisan di era modern ini. Tokoh muslim di belahan dunia agar terbebas dalam penjajahan. Beliau selalu menyerukan bahwa umat Islam harus bisa bersatu agar bisa mengejar dari ketinggalan dan bisa kembali juga seperti era terdahulu. Ciri khas Muhammad Abduh dalam pendidikan, beliau mengakui agar budaya belajar dengan menghafal dikurangi porsinya, lebih memperbanyak porsi memahami suatu pengetahuan, yaitu dengan cara rasional, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain dan keputusan dibuatnya sendiri dengan sadar. Muhammad Abduh ini juga sangat menghargai fungsi akal, karena salah satu penafsirannya adalah ketika merasionalisasikan burung ababil yang membawa batu dari neraka dan menjatuhkannya kepada pasukan Abraham yang pada saat itu menyerang Ka'bah. Batu yang dibawa oleh burung ababil dari neraka tersebut ditafsirkan oleh beliau seperti wabah, penyakit, atau virus yang mematikan. Bukankah itu mudah dipahami untuk pembelajaran? Pokok dari ide Muhammad Abduh adalah pemahaman pengetahuan secara rasional. Maka dari itu, fokus dari Muhammad Abduh adalah cara belajar dengan mengetahui pemahaman secara rasional. Yang terakhir adalah Rosyid Ridho. Rosyid Ridho adalah seorang murid dari Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Maka tidak heran pembaruannya dan ide-ide Rosyid Ridho tidak jauh dari Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Dari kedua guru tersebut, mereka menentukan jalur masing-masing. Muhammad Abduh memilih jalur pendidikan dan masyarakat untuk ide pembaharuannya, sedangkan Jamaluddin Al-Afghani memilih jalur politik negara berupa diplomasi. Sebagai murid, Rosyid Ridho memilih untuk menengahi jalur pemikiran guru-gurunya tentang ide pembaharuan Rosyid Ridho. Rosyid Ridho mengatakan bahwa boleh saja memilih jalur politik dalam pembaharuan ide umat Islam karena akan lebih cepat tercapai. Rosyid Ridho juga mengatakan apabila dalam pembaharuan Islam ini juga bisa melalui jalur pendidikan dan masyarakat, maka akan lebih detail dan langgeng. Jadi pemikiran guru-gurunya ini sebenarnya saling bersangkutan untuk memajukan umat Islam. Seperti halnya ide pan-islamisme, Rosyid Ridho mengatakan ukhuwah Islamiyah sangatlah penting karena umat Islam berusaha bersatu untuk mengusir penjajah, terutama bangsa Eropa. Umat Islam juga berusaha lebih maju seperti dulu. Ide ini muncul karena adanya pengalaman hidup dari Rosyid Ridho pada masa penjajahan Inggris yang menimbulkan konflik peperangan
di bangsa Arab. Karena itu Rosid Ridho ingin melanjutkan pemikiran dan ide-ide gurunya tentang pembaharuan Islam modern ini agar umat Islam bisa mengusir penjajah. Dalam pendidikan, Rosid Ridho juga termotivasi oleh ayahnya karena ayahnya begitu mementingkan pendidikan, terutama akhlak. Maka Rosid Ridho menjadikan akhlak sebagai tolak ukur dalam menjadikan umat Islam yang baik, sehingga dapat memajukan Islam bersama-sama. Memajukan kembali kejayaan Islam, tentu saja Rosid Ridho tidak melupakan ide-ide Barat. Jika ide-ide Barat sesuai dengan umat Islam, maka diperbolehkan menggunakannya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.